Salam sejahtera pemirsa, berjumpa kembali dengan saya di dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Dan pada hari ini kita sudah memasuki halaman yang ke-186 dengan judul Kegilaan yang Menghancurkan. Ayat inti kita pada hari ini terdapat dalam Matius 27 ayatnya yang ke-30 dan ayatnya yang ke-31. Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulnya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menenggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Kita masuk dalam inti pembacaannya. Penyakit sapi gila bila terjangkit kepada manusia menyebabkan kerusakan otak yang tidak dapat disembuhkan, mirip dengan Alzheimer, dan kematian yang mengerikan. Itu sebabnya mengapa pihak berwenang menyembelih jutaan ternak yang berpotensi menular di negara Inggris pada tahun 1996. Namun, penyakit ini masih tetap hidup dan menimbulkan ancaman bagi siapapun yang memakan daging sapi atau produk olahan daging sapi. Selain penyebab penyakit dapat menular dengan mudah ke spesies hewan lain, dan mereka bahkan tidak dapat dibunuh dengan pasteurisasi atau pembekuan. Bagaimana penyakit sapi gila menyebar? Oleh kanibalisme sapi. Proses mengubah bentuk pengambilan sisa-sisa hewan yang disembelih yang tidak dapat dimakan, termasuk hewan peliharaan yang mati atau yang mati tertabrak di jalan. Menggiling dan memasaknya menjadi percampuran yang tidak teridentifikasi. Makanan ini diberikan kepada sapi potong dan sapi perah sebagai suplemen protein untuk meningkatkan produksi daging sapi dan susu. Manusia mendapat CJD, bentuk varian manusia, dengan memakan bagian ternak yang terinfeksi, otak, sumsum tulang belakang, usus, dan sumsum tulang, atau mungkin dengan meminum susu terinfeksi. Selain suatu protein tanpa materi genetik tidak memicu antibiotik spesifik. Oleh karena itu, sistem kekebalan tubuh tidak mengenalinya sebagai musuh. Sumber makanan manusia yang paling mungkin terkontaminasi antara lain sosis, hotdog, dan daging giling atau daging berlabel. Dipisahkan secara mekanis. Satu-satunya sapi yang dapat dengan aman Anda asumsikan tidak memakan produk sisa-sisa hewan adalah sapi organik bersertifikat yang harus diberi pola makan nabati. Baik, pada hari ini kita diingatkan kembali bagaimana untuk menjaga akan kondisi tubuh kita, menjaga akan tubuh kita yang sudah Tuhan ciptakan ini dengan sesempurna mungkin. Dikatakan di sini bahwa Tuhan mengingatkan kita kembali dari buku ini. Seringkali kita sebagai manusia ingin selalu memakan akan makanan yang siap saji tanpa kita memikirkan dampak negatif apa yang akan kita hadapi ke depannya. Dikatakan di sini bahwa kita seringkali memakan daging-daging yang berlabel atau yang sudah siap saji. Bahkan dikatakan bahwa penyakit sapi gila bila terjangkit kepada manusia menyebabkan kerusakan otak yang tidak dapat disembuhkan, mirip dengan penyakit Alzheimer. Dan bahkan dikatakan bahwa ini juga bisa menyebabkan kematian yang mengerikan kepada manusia. Itu sebabnya pada tahun 1996 pihak yang berwenang menyembelih jutaan ternak yang berpotensi menular di negara Inggris. Dan dikatakan juga bahwa namun penyakit ini masih tetap hidup dan menimbulkan ancaman bagi siapapun yang sering memakan daging sapi atau produk olahan daging. Dan juga dikatakan di sini bahwa bagaimana penyakit sapi gila bisa menyebar karena oleh kanibalisme sapi. Proses mengubah bentuk mengambil sisa-sisa hewan yang disembelih yang tidak dapat dimakan, termasuk hewan peliharaan yang sudah mati atau yang mati tertabrak, dan mereka menggiling dan memasaknya menjadi percampuran yang tidak teridentifikasi. Dan kemudian makanan ini diberikan kepada sapi potong dan juga sapi perah agar sapi perah dan juga sapi potong ini mendapatkan suplemen protein untuk meningkatkan produksi daging sapi dan juga susu yang terbaik. Bahkan juga dikatakan manusia mendapatkan CJD atau bentuk varian manusia dengan memakan bagian terinfeksi. Jadi tadi di sini dikatakan bahwa kenapa penyakit sapi gila ini bisa menyebar? Karena binatang-binatang yang sudah mati atau mati tertabrak atau daging yang seharusnya tidak bisa dimakan lagi, mereka mengolahnya dan mencampurnya, dan mereka memberikan kepada sapi potong dan juga sapi perah untuk dimakan. Dan dikatakan bahwa akhirnya manusia mendapatkan atau memakan bagian ternak yang terinfeksi
seperti otak, sumsum tulang belakang, usus, dan juga sumsum tulang. Atau mungkin dengan meminum susu yang terinfeksi. Di pelajaran ini sangat luar biasa kepada kita manusia. Biarlah kita mau selalu menjaga akan tubuh kita dengan sebaik-baik mungkin. Apa yang akan kita masukkan ke dalam tubuh kita, biarlah kita mau memikirkan itu dengan sebaik-baik mungkin. Apakah yang kita masukkan ini bisa menyebabkan hal yang baik dalam tubuh kita atau menyebabkan hal yang negatif dalam diri kita. Jangan sampai apa yang kita masukkan ke dalam diri kita masing-masing itu akan membuat tubuh kita menjadi sakit. Dan juga dikatakan bahwa perayaan suatu protein tanpa materi genetik tidak memicu antibiotik spesifik. Oleh karena itu, sistem kekebalan tubuh kita tidak mengenali musuh. Bahkan juga dikatakan sumber makanan manusia yang paling mungkin terkontaminasi antara lain sosis, hotdog, dan daging giling atau daging berlabel. Ya, seringkali makanan-makanan inilah yang sering dikonsumsi oleh kita manusia, seperti sosis, hotdog, dan juga daging giling atau daging berlabel. Ini pelajaran kepada kita. Biarlah apapun yang sudah Tuhan berikan kepada kita, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, biarlah kita mau mengonsumsi itu karena Tuhan tahu bahwa itulah yang terbaik untuk diri kita manusia. Tetapi seringkali kita manusia memilih jalan kita sendiri, memakan makanan yang dapat membuat tubuh kita sakit. Dan juga dikatakan di sini bahwa kalau kita ingin memakan daging sapi, satu-satunya sapi yang dapat dengan aman kita makan yaitu tidak memakan produk sisa-sisa hewan adalah sapi organik bersertifikat yang harus diberi pola makan nabati. Dan kita lanjut bahwa hati-hati, penyakit ini bisa tidak terdeteksi selama bertahun-tahun dan tidak ada tes yang bisa dilakukan untuk mendeteksi hewan yang terinfeksi sebelum mereka mati. Itu sebabnya itu sangat menakutkan. Jadi pelajaran yang sangat luar biasa mengingatkan kita kembali. Biarlah apapun yang kita ingin masukkan ke dalam tubuh kita, biarlah kita selalu berdoa kepada Tuhan. Biarlah kita meminta hikmat daripada Tuhan. Supaya apapun yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, tidak kita asal-asal masukkan saja. Tetapi bagaimana kita memilih mana yang baik untuk kita konsumsi, mana yang tidak baik untuk kita konsumsi. Karena dikatakan penyakit ini bisa tidak terdeteksi selama bertahun-tahun dan tidak ada satupun tes yang bisa dilakukan untuk mendeteksi hewan yang terinfeksi sebelum hewan ini mati. Dan juga dikatakan di sini bahwa saya bertanya-tanya, berapa lama perayaan dosa dan pemberontakan ada dalam diri Lucifer sebelum terungkap dengan sendirinya? Tuhan bisa saja menghentikannya sejak awal. Dia bisa menghancurkan kegilaan Lucifer sebelum agen mematikan itu memasuki pikiran sepertiga malaikat dan kemudian umat manusia. Namun dia tidak melakukannya. Dosa harus dibiarkan berjalan dengan sendirinya. Dia tidak melakukannya sampai kejahatan berkembang sedemikian rupa sehingga itu membunuh anak Tuhan. Barulah makhluk ciptaan di alam semesta benar-benar memahami sifat buruknya dan mengabdi kepada Anda oleh karena kasih bukannya paksaan. Pelajaran yang sangat luar biasa mengingatkan kita bagaimana di saat kejatuhan atau dosa yang dibuat oleh Lucifer sendiri di surga. Dikatakan di sini bahwa Tuhan bisa saja menghentikan niat-niat jahat daripada Lucifer dari awal. Tetapi kenapa Tuhan tidak mau menghentikannya? Tuhan tidak menghentikannya karena dosa harus dibiarkan berjalan dengan sendirinya. Dia tidak mau melakukannya sampai kejahatan berkembang sedemikian rupa sehingga itu membunuh anak Tuhan. Barulah makhluk ciptaan di alam semesta benar-benar menyadari atau memahami sifat buruknya dan mengabdi kepada Anda oleh karena kasih bukannya paksaan. Bagaimana Tuhan memberikan kita kuasa untuk memilih. Kita sudah diberikan pengetahuan bagaimana kita bisa melihat yang baik yang mana dan juga yang tidak baik yang mana. Jadi bagaimana pilihan ada di tangan kita masing-masing. Tuhan memberikan itu kepada kita supaya kita bisa memilih apakah kita mau memilih untuk melakukan hal-hal yang benar dalam kehidupan kita atau kita selalu melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ini juga pelajaran seperti makanan. Apakah kita mau memasukkan makanan-makanan yang Tuhan kehendaki dalam diri kita ataukah kita memakan makanan dengan sembrono atau memasukkan makanan dalam diri kita dengan seenaknya. Dan kita lanjut di sini bahwa renungkan tentang Kalvari. Bagaimana perasaan Anda tentang Tuhan yang menghargai kebebasan pilihan Anda sedemikian rupa sehingga Dia mengizinkan orang-orang untuk membunuh anaknya daripada memaksa mereka tunduk. Biarlah ini mau kita selalu renungkan dalam diri kita. Bagaimana dikatakan bahwa bagaimana perasaan kita tentang Tuhan. Di mana dikatakan yang menghargai kebebasan pilihan kita masing-masing. Seringkali kita mengambil pilihan-pilihan kita sendiri. Padahal Tuhan lebih tahu
akan setiap masa depan kita, tetapi Tuhan memberikan kita pilihan supaya kita juga belajar dari pilihan-pilihan kita tersebut. Biarlah dengan setiap pilihan-pilihan kita, biarlah kita mau selalu berdoa kepada Tuhan, biarlah kita meminta kepada Tuhan untuk memberikan kita hikmat dalam setiap pilihan-pilihan kehidupan kita. Biarlah kita selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap pilihan-pilihan kita tersebut. Ya baik pemirsa, mungkin ini saja pembahasan yang bisa saya bahas pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di dalam pembahasan yang berikutnya. Salam sejahtera dan Tuhan memberkati kita semua.